Kita sedang di Desa Kayu Ara Permai. Baru saja dilakukan pelatihan tentang 3 hal. Pertama adalah pengolahan lahan tanpa bakar. Yang berikutnya adalah produksi jahe, budidaya jahe, baik jahe merah, jahe gajah maupun jahe emprit, pengolahannya dan juga bagaimana pemasarannya. Dalam hal ini kemasan dan juga persyaratan lainnya. Dan pelatihan yang ketiga adalah tentang penanaman kopi Liberica. Kopi ini adalah kopi yang suitable untuk lahan gambut, sehingga penanaman ini diharapkan bisa tidak mengganggu gambut yang ada, sekaligus juga mendapatkan manfaat ekonomi dari tanaman kopi yang ditanam. Karena begitu banyaknya area-area gambut yang bukan hanya terdegradasi, tetapi juga tidak dimanfaatkan. Jadi proyek kami berpikir untuk pertama bisa memperbaiki kondisi gambut yang ada, sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Adapun Kabupaten Siak dipilih menjadi site karena di kabupaten ini sebagian besar merupakan lahan gambut yang sayangnya sudah terdegradasi. Dan pemilihan desa dan kecamatan adalah langkah yang partisipatif, jadi bukan hanya kita SIFOR yang menentukan, tapi kami melakukan konsultasi kepada pihak pemerintah kabupaten dan juga pihak kecamatan. Kita tawarkan dan mereka memberi respon dan memberikan masukan untuk kedua desa ini dilakukan proyek. Dan langkah selanjutnya adalah kami juga berkonsultasi apakah masyarakat bersedia, dan ternyata animo dari masyarakat terhadap proyek ini sangat besar, sehingga mereka bukan hanya menerima, mereka sangat antusias untuk terlibat dalam kegiatan proyek penelitian partisipatif ini. Biasanya selama ini pemanfaatan lahan gambut di Kayu Ara Permai ini adalah untuk perkebunan nanas, dan juga ada juga orang masyarakat yang menanam sawit untuk di lahan gambutnya. Jadi dengan adanya program dari SIFOR dan tim UNDRI ini, sehingga kita juga memandang perlu untuk hutan hijau di Kabupaten Siak ini sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Siak, yaitu Siak Hijau. Mudah-mudahan dengan adanya hutan lindung nanti di sini bisa menjadi sumber ekonomi dan juga objek wisatanya di kita ke depannya. Memang awal pertamanya itu orang membuka lahan itu bisa terjadi kebakaran yang hebat kemarin, awalnya orang membuka lahan, tapi kan oleh karena di zaman sekarang ini udah ada namanya peraturan kalau seandainya kita membakar ditangkap, jadi orang membakarnya secara sembunyi-sembunyi, sampai kemarin itu kita nggak tahu siapa yang bakar itu kan. Saya rasakan yang pertama Pak kabut, yang kedua sesak napas, yang ketiga anak-anak itu libur sekolah Pak. Jarak pandang asap itu bisa sampai 2 atau 5 meter gitu. Banyak berdampak sekali terhadap masyarakat. Di rumah sakit Puskesmas Sungai Apit itu kayaknya pasien asma itu memang melonjak. Yang dirawat itu secara umumnya itu asma, termasuk orang tua saya sendiri. Seharusnya Pak kalau memang baik itu ditebang pakai tangan atau ditebas pakai parang. Menurut saya itu terbaik Pak. Sebabnya kalau udah kebakaran, suami saya tuh juga sulit tuh Pak. Sebabnya dia MPA kampung ini. Berusaha untuk gimana masyarakat lebih menggunakan lahan gambut atau mengelola kebun tanpa bakar gitu. Karena selama ini pernah terjadi kebakaran ataupun karhutlah di lokasi mangrove sungai bersejarah atau tepatnya di desa kampung Kayu Ara Permai gitu. Mendapat ilmu yang bermanfaat bagi saya. Dari yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Contoh tadi menanam bibit jahe itu kan dengan tunasnya di atas. Kalau kami sebelum pelatihan itu kami sembarang aja Pak. Yang besar-besar berapa banyak kami langsung tanam. Kami masyarakat Kayu Ara Permai
secara pribadi saya sendiri berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarakat terkhususnya bagi pelaku yang melakukan kegiatan pertanian di lahan gambut itu benar-benar sadar akan bahaya yang mengintai, bukan cuma mengintai dia sendiri secara hukum, tapi masyarakat secara umumnya. Dan harapan kami juga pihak pemerintah ataupun swasta ikut melakukan kolaborasi usaha untuk kampanye ataupun usaha aksi nyata terhadap karhutla ini.